Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kembali kita membahas atau membaca kitab Taisir Ilmi Usulil Fiqhi li Fadilati Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Uh, kita telah sampai pada bagian sunnah al-ahad. Sebagaimana kita telah lalui bersama, kita masih sedang membahas bagian atau bab sunnah nabawiyah sebagai salah satu sumber hukum atau katakanlah sumber hukum kedua dalam syariat Islam. Sebelum ini kita telah katakan bahwa berdasarkan jalur periwayatan hadis atau sunnah itu dibagi menjadi sunnah mutawatir, kemudian ada sunnah ahad. Sebelum ini, pada video sebelumnya kita sudah membaca dan membahas secara ringkas tentang sunnah mutawatir. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca bagian berikutnya, yaitu sunnatu al-ahad. Baik, mari kita mulai. Qala al-muallif hafizahullah, atsani sunnatul ahad. Ta'rifuha al-ahadu lughatan jam'u ahadin wa huwa bima'na wahid, wastilahan ma lam yajma' syurut at-tawatur. Wa hadha ya'ni anna sunnatal ahad ma yarwihi واحد ما يرويه الواحد أو ما يرويه العدد القليل الذين لم يبلغ خبرهم حد اليقين بروايتهم كرواية الاثنين، وما زاد على ذلك زيادة دلت على انتشار الحديث لكنها لم يحقق شرط التواتر. Pengertian atau definisi dari sunnah ahad itu, kata al-ahad secara kebahasaan merupakan bentuk jamak dari ahad. Ahad artinya adalah satu atau tunggal. Secara peristilahan, hadis ahad itu adalah malam yajma' syurutat tawatur, yaitu sunnah yang belum mencukupi kriterianya sebagai hadis mutawatir atau sebagai sunnah mutawatir, yaitu sunnah-sunnah yang kriteria-kriteria dalam sunnah mutawatir belum terpenuhi di situ. Hadza yakni anna sunnatul ahad ma yarwihil wahid. Ini berarti bahwa sunnah ahad itu adalah sunnah yang diriwayatkan oleh satu orang saja atau diriwayatkan oleh sejumlah orang, sejumlah kecil orang atau para perawi. Akan tetapi jumlah itu belumlah cukup syarat untuk menjadikan hadis itu atau sunnah itu sunnah yang memfaedahkan al-yakin, sunnah yang menghasilkan pengetahuan yang bersifat yakin dengan riwayat mereka itu. Artinya ketika mendengar berita itu, mendengar riwayat itu, dilihat ditinjau dari jumlah orangnya yang masih terbatas, kita masih meragukan atau belum bisa sampai pada derajat tidak dapat menolak berita itu. Masih ada peluang atau masih ada alasan bagi kita untuk meragukan kebenaran berita tersebut. Kariwayati al-itsnain, seperti riwayat yang diberikan atau disampaikan oleh dua orang. Wa ma zada ala dzalik ziyadatan dallat ala intisyaril hadis lakinnaha lam tuhaqqiq syart at-tawatur. Seperti riwayat dua orang atau lebih dari dua orang, tetapi kelebihan itu, lebih dari dua orang itu hanya menunjukkan bahwa hadis itu telah tersebar, akan tetapi tersebarnya itu belum sampai pada tingkatan kemutawatiran, belum sampai pada tingkat mutawatir, belum terpenuhi di situ syarat-syarat mutawatir yang tiga yang telah kita bahas pada video sebelum ini. Baik, itu tentang hadis mutawatir, tentang pengertiannya. Kemudian darajatuha. Sunnatu al-ahad la raiba annaha duna sunnati al-mutawatirati, lakinna riwayata itsnain yanbaghi an takuna a'la min wahidin wa thalathatin a'la min itsnain wa illam yablughu hadd at-tawatur, wa hadha sawabun
min haitsu al-jumlah, lakinnahu ala ayyi taqdirin mutawaqqifun ala ma'rifati darajati asanidi tilka riwayat wa innama yakunu al-adadu mizatan zaidatan fi quwwati al-hadithi idza thabata isnadu kulli riwayatin. Jadi kita perhatikan dahulu derajat atau kedudukan sunnah ahad itu. Sunnah ahad tidak diragukan lagi bahwa derajatnya itu tidaklah sama dengan sunnah mutawatirah alias lebih rendah dari mutawatir. Lakinna riwayata itsnaini yanbaghi an takuna a'la min wahidin. Tapi dalam sunnah ahad itu sendiri tentu ada perbandingan, ada perbandingan satu dengan yang lain, sehingga beliau katakan tetapi meskipun kita katakan tadi bahwa bagaimanapun sunnah ahad itu tidak sampai derajatnya seperti sunnah mutawatir, akan tetapi periwayatan oleh dua orang tentu lebih tinggi derajatnya dari periwayatan yang dilakukan oleh satu orang saja. Wa thalathatin a'la min itsnain, periwayatan oleh tiga orang itu lebih tinggi, lebih kuat daripada dua orang, meskipun belum sampai pada tingkat kemutawatiran, bahwa banyak sedikitnya perawi dalam satu sanad itu tetap, maksudnya dalam satu tabakat sanad itu tetap berpengaruh meskipun tidak sampai menjadikan hadis itu mutawatir. Wa hadza shawabun min haitsul jumlatu. Ini prinsip ini secara umum adalah benar, lakinnahu ala taqdir mutawaqqifun ala ma'rifati darajati asani di tilka riwayah, akan tetapi itu ya apa yang kita sampaikan barusan ini, dua lebih bagus daripada satu, tiga lebih kuat daripada dua, itu apabila kondisinya semua sanad-sanad itu sudah diketahui tingkat kesahihannya. Nah, lakinnahu, prinsip yang kita katakan tadi itu dengan anggapan bahwa derajat sanad-sanad dari sunnah-sunnah tersebut telah diketahui. Ya begitu maksud dari jumlah ini atau dari kalimat ini, meskipun secara harfiah tidak seperti itu. Secara harfiah dia katakan lakinnahu ala taqdirin mutawaqqifun ala ma'rifati darajati asanidi tilka riwayat, akan tetapi yang tadi itu berdasarkan takdir perkiraan. Ya, mutawaqqifun itu tergantung kepada diketahui atau pengetahuan kita tentang derajat-derajat sanad hadis-hadis atau riwayat-riwayat hadis tersebut. Wa inna ma yakunul adadu mizatan zaidatan fi quwwatil hadis idza thabata isnadu kulli riwayatin. Bahwa bertambahnya jumlah itu juga menambah kekuatan hadis tersebut hanya menjadi kelebihan bila mana isnad hadis itu telah diketahui, semuanya telah dimaklumi adalah isnad yang memenuhi kriteria untuk diterima. Artinya apabila semua sanad-sanad itu memenuhi kriteria sebagai hadis sahih atau hadis hasan atau hadis yang bisa diterima sebagai hujjah, maka bertambahnya para perawi baru memberikan pengaruh terhadap kekuatan hadis itu sebagai hujjah. Artinya apabila ternyata sanad yang lebih banyak jumlah perawinya dalam satu tabakat, akan tetapi kebanyakan atau katakanlah semuanya tidak memenuhi kriteria sebagai hadis yang bisa diterima, maka jumlah yang banyak itu atau pertambahan jumlah isnad itu tidak memberi pengaruh apa-apa. Jayyid. Kemudian beliau katakan fasyartu fi qabuli sunnati al-ahad huwa syartul hadithi sahihi fi ulumil hadis wa ma qaruba min as-sihhati kal hadithil hasan alladhi afada as-sabru wan nadharu annahu hadithun mahfudhun laysa bimunkarin
fa innahu yajma'uhu ma'al haditsis sahihi annahuma jami'an ila janibir rujhani wal qabul wa hadha kafin 'inda jumhuril ulama fi itsbatis syara'i'i wad diyanah. Kemudian syarat sunnah itu atau sunnah ahad itu bisa diterima sebagai hujjah adalah syarat hadis sahih atau syarat-syarat yang di dalam ilmu hadis, ulama-ulama hadis memberi label terhadap syarat-syarat itu, terhadap hadis itu sebagai hadis sahih. Maka dalam konteks usul fikih mereka mengatakan, ulama fikih, ulama usul mengatakan hadis makbul dan hadis ghairu makbul. Yang makbul itu adalah hadis-hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih. Hadis sahih di dalam ilmu hadis. Wa ma qaruba minas sihhati ka hadithi al-hasan. Demikian juga dengan hadis yang dekat derajatnya dengan hadis sahih seperti hadis hasan. Nah, hadis hasan alladzi afada sabru wan nazar annahu haditsun mahfuzun laisa bimunkarin. Hadis hasan dia tidak sampai pada tingkatan hadis sahih, akan tetapi sangat dekat dengan hadis sahih. Wa alladzi afada sabru wan nazar, hadis tersebut memfaedahkan atau mengharuskan kita untuk melakukan pengujian dan penelitian. Asabru itu adalah menguji, an-nazar meneliti, ya, diperiksa apakah hadis itu betul-betul terjaga atau hadisnya tidak demikian. Nah, jadi hadis hasan itu lebih penelitian tentang kedudukannya sebagai hadis yang bisa diterima tentu lebih lama atau lebih dalam daripada hadis sahih, karena dia belum sampai pada derajat hadis sahih, masih ada hal-hal yang meragukan. Oleh karena itu diteliti lebih jauh lagi sampai pada kesimpulan bahwa hadis itu betul-betul hadis yang terjaga, bukan hadis yang mungkar, bukan hadis yang dibuat-buat atau direkayasa orang untuk alasan-alasan tertentu, dan dikatakanlah itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara ringkas kita katakan bahwa menurut ulama usul fikih, sunnah ahad yang bisa diterima sebagai hujjah itu adalah hadis sahih, kemudian hadis hasan. Nah, hadis hasan tidak sampai pada derajat hadis sahih, akan tetapi dia sudah nyaris menjadi hadis sahih sehingga tetap dipakai sebagai hujjah. Lalu kenapa bisa demikian? Alasannya begini, fa innahu yajma'uhu ma'al haditsis sahih annahuma jami'an ila janibir rujuhani wal qabul. Wa hadza kafin inda jumhuril ulama fi itsbatis syara'i wad diyanah. Nah, kenapa hadis hasan juga dijadikan sebagai dalil? Alasannya adalah karena hadis hasan dan hadis sahih itu memiliki kesamaan, yaitu ila janibir rujuhan wal qabul, bahwa dugaan bahwa itu adalah betul dari Rasulullah itu lebih rujuhan, lebih rajih, lebih kuat. Ya, indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang menegaskan kalau itu betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kuat daripada indikator bahwa itu bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis sahih maupun hadis hasan itu yufidu dhann, yang menghasilkan ilmu atau pengetahuan yang bersifat zan. Zan itu artinya masih ada di situ peluang kesalahannya, kekeliruannya. Artinya keliru kalau itu dari Rasulullah, tapi peluangnya sangat kecil sekali. Ya, dugaan atau indikator-indikator terkuatnya menunjukkan kalau itu betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan salahnya itu ada, kelirunya ada, tapi kecil sekali. Nah,
Sementara kalau mutawatir itu tidak ada lagi kemungkinan kalau itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena hadis hasan dan hadis sahih itu sifatnya sama dengan uh, hadis hasan dan hadis sahih itu memiliki kesamaan, yaitu yufidu adzan ar-rajih al-qarib ila sawab, maka kedua-duanya sama-sama bisa dipakai atau ditetapkan sudah cukup menjadi hujjah dalam menetapkan syariat dalam perkara-perkara agama. Demikian yang disepakati oleh jumhur ulama.